wabarakatuh. Muqaddimah yang sama dengan yang Ridwan tadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan dalam silaturahmi pada hari ini dan hari esok ya. Hatur nuhun Kang Ridwan ini mitra kami yang sudah lama tentunya, meskipun saya orang baru 3 tahun, tapi Kim ini keberadaannya sudah dari jauh-jauh tahun sebelumnya ya. Terima kasih atas kesempatan dan undangan yang diberikan kepada kami. Kalau melihat jadwal, itu sebetulnya pimpinan kami yang harusnya hadir di selesai pembukaan tadi itu, yaitu Pak Kadis Kominfo, Pak Haji Hanafi SHMH. Namun beliau pada kesempatan hari ini sedang melaksanakan tugas sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asisten 2 di Jakarta. Jadi barter dengan saya. Jadi saya seharusnya besok, karena Pak Kadis hari ini tidak ada, saya isi, dan Pak Kadis insya Allah besok saya dampingi juga, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Mudah-mudahan cekap waktu 20 menit dan tidak usah lama-lama. Intinya kita silaturahmi. Alhamdulillah ini saya lihat wajah-wajah baru kan Kang Ridwan ya. Kalau Kang Ridwan ini senior kan, Ketua Kim ini, Abah Denny juga senior, Kang Dedi di belakang Kang Jul ini. Semenjak saya pertama datang ke Kominfo ini kenal dengan teman-teman Kang Adam, ya, Kang Haji Muhammad ya. Tapi mudah-mudahan ini saya lihat hari ini baru-baru. Nah ini luar biasa ya. Inti tentunya dari pertemuan ataupun kegiatan ini adalah sebagaimana yang ada di Spanduk. Kalau kami mungkin tambahan-tambahan saja Kang Ridwan. Intinya yang secara teknis nanti materinya saya lihat di rundown kegiatan itu luar biasa. Materinya nanti kalau kami dari sisi kedinasan dan ada pesan-pesan yang tentunya harus disampaikan ke teman-teman lah yang saya katakan teman-teman sekalian. Izin berdiri Kang Ridwan pada itu sepadas dengan dari ya. Betul. Sepadas katingal nu arengal nu pekan. Nah iya inti nama materi ini, tapi materinya sangat sakti ya. Ini bagus, luar biasa, dan tentunya kita semua tentu merupakan bagian dari SDM yang saat ini sedang mengisi di era digitalisasi ya. Kita semua sekarang kena dampak ya digitalisasi, dan kedepannya bagaimana kita cara dengan bijak memanfaatkan perkembangan digitalisasi atau teknologi informasi ini ya. Nah itu nanti ada bagian-bagiannya. Ini judulnya Web Kim Kelurahan. Diharapkan nanti perwakilan Kim Kelurahan ini ada webnya, mudah-mudahan seperti itu. Nah nanti bisa bekerja sama dengan web pemerintah Kota Tasikmalaya yang kami miliki. Ada pelatihan jurnalistik juga ya. Nah tentunya ketika menyampaikan berita atau informasi nanti di webnya, nah itu harus ada tata caranya, mekanismenya ya. 5W1H-nya harus ada, itu nanti juga ada materinya yang luar biasa di sini nanti kan. Kemudian digital marketingnya, nah tentunya juga tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tapi Kim saat ini harus bisa berwirausaha, berwirausaha. Kita harus bisa memanfaatkan itu melalui platform-platform yang memang saat ini kita harus ikuti di perkembangan era digitalisasi. Apa yang ingin saya sampaikan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Kim, maaf ini Ketua Kimnya ya, Kang Denny ini Ketua Kirim Jawa Barat, juga Ketua Kim Kota ya. Abah diperpanjang bahasa nanti. Nah ini adalah agen-agen perubahan, agen-agen informasi ya. Kami yang senior-senior mengalami pensiun ya, pensiun, dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pun tentunya ada masanya. Nah ini teman-teman ini makanya saya lihat logonya juga baru ya, ada beda warna dikit. Jangan hanya baru dari logo saja, tapi semangat ya, tujuan dan isi apa yang kita nanti sampaikan sebagai agen perubahan dan agen informasi itu harus sampai kepada masyarakat dan menjadi media antara masyarakat dengan pemerintah tentunya. Saya di sini akan menekankan
karena ini kaitannya dengan informasi, seputar informasi, maka dalam informasi ini negara telah menjamin akan kebebasan dan keterbukaan informasi, tapi tidak bablas. Tidak bablas artinya ada aturan-aturan yang mengatur sejauh mana informasi ini disampaikan atau informasi juga ini diterima oleh sebagai aspirasi dari masyarakat. Ini ada batasan-batasannya, ya. Kita tidak diharapkan menyebarkan informasi yang tidak benar, ya. Kita tidak diharapkan menyebarkan informasi yang bersifat memprovokasi, ya. Tapi dengan harapan informasi ini bisa bersifat membangun dan bahkan memberikan masukan, ya, untuk pemerintah dan bisa bermanfaatannya tentunya untuk masyarakat, ya. Nah, disinilah peran-peran kim-kim milenial ini dan juga kim-kim yang sudah senior sebagai agen perantara, mediator, ya, antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, berangkat dari keterbukaan informasi publik di Undang-Undang 14 tahun 2008, ya, ini bebas silakan. Setiap warga negara berhak memperoleh informasi, mengelola informasi, menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Bunyinya yang lebih tepat teman-teman semua bisa membaca itu secara utuh di Undang-Undang 14 2008. Ya. Yang ingin saya tekankan dalam penyampaian saya, ya, adalah karena teman-teman Kim ini menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat, maka ketika ada masyarakat yang ingin memperoleh informasi ini, nah ini harus menjadi media, menginformasikan bagaimana cara memperoleh informasi itu. Nah, Undang-Undang 14 ini diturunkan, ya, dan ada lembaga yang mengatur tentang katakanlah jumlah jurnis untuk menjalankan Undang-Undang 14 2008 ini. Ada salah satu lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang namanya itu adalah Komisi Informasi, yang untuk di tataran kabupaten kota ini belum terbentuk. Di Jawa Barat baru 2, yaitu di Cirebon, Kabupaten Kota Cirebon. Kabupaten kota yang lain belum terbentuk. Di Jawa Barat ini ada yang namanya Komisi Informasi. Tugasnya apa? Yaitu untuk menjalankan amanah tentang keterbukaan informasi publik, yaitu di Undang-Undang 14 2008. Ya, diatur informasi apa saja yang harus disampaikan oleh badan publik. Badan publik itu salah satunya adalah pemerintah daerah, dan yang di dalamnya ada dinas-dinas, badan kantor dan lain sebagainya, kecamatan sampai kelurahan. Nah, ini harus sampai informasi-informasi, karena di dalam peraturan Komisi Informasi itu dijelaskan informasi yang serta-merta diberikan ke publik apa, informasi yang disampaikan secara berkala apa, informasi yang disampaikan serta-merta, kemudian ada juga informasi yang dikecualikan itu apa. Kalau saya sampaikan dan kupas semuanya di sini, insya Allah lebih dari setengah jam. Tapi intinya untuk membuka itu, teman-teman bisa dibuka di peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Ya, jadi ketika nanti masyarakat membutuhkan informasi, ya, kepada pemerintah ataupun badan publik lainnya, katakanlah BUMD, BUMN, itu boleh. Ya, ingin informasi apa, boleh silakan tanyakan. Mekanismenya ada diatur, nanti akan saya sampaikan. Intinya mekanismenya seperti apa. Artinya tidak boleh lagi badan publik menolak permohonan informasi dari masyarakat, dalam tanda kutip informasi yang memang bisa diberikan ke masyarakat, karena ada juga informasi yang tidak bisa diberikan kepada masyarakat, yaitu informasi yang dikecualikan. Nah, kapan informasi itu menjadi dikecualikan? Ada di dalam undang-undang dan di peraturan Komisi Informasi. Secara garis besar, misalkan informasi itu jika diberikan dapat mengancam pertahanan keamanan negara, dapat mengganggu persaingan usaha tidak sehat, ya, dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara dan lain sebagainya. Ada. Saya juga tidak hafal seluruhnya, harus buka-buka lagi. Yang jelas untuk referensi, buka Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, gampang sekarang, apalagi ini sudah milenial, tinggal browsing di Google, ya, undang-undang itu, kemudian peraturan Komisi Informasinya juga sebagai peraturan turunan dari undang-undang itu
di Provinsi